Sebuah pabrik gula bernama Wirasari Makmur terpaksa ditutup dikarenakan setiap malam karyawannya hilang tanpa jejak. Dan sejak saat itu, pabrik itu ditinggalkan dan warga-warga di sekitar mulai mengungsi dari sekitar lingkungan pabrik itu. Setelah 20 tahun kemudian, cerita tentang keanehan atau misteri pabrik gula Wirasari Makmur telah menjadi legenda. Hingga suatu saat, 2 orang pemuda dan 2 orang gadis penasaran dan ingin memecahkan misteri tentang hilangnya karyawan di pabrik gula tersebut. Mereka pun terpaksa nekat masuk ke dalam pabrik, walau sebelumnya mereka sudah diperingatkan oleh warga sekitar jangan pernah masuk ke dalam pabrik itu. Hingga akhirnya mereka pun dengan nekat masuk ke dalam pabrik itu dan berhasil masuk ke dalam sampai terjadi kejadian yang aneh. Tiba-tiba mesin di pabrik gula tersebut beroperasi sendiri jam 12 malam. Tapi anehnya, yang dihasilkannya bukan gula, melainkan butiran-butiran merah seperti serbuk halus keluar dari mesin itu. Mampukah para pemuda dan pemudi ini keluar dari pabrik itu dan berhasil memecahkan misteri, ataukah sebaliknya? Langkah kaki Rian, Sari, Fami, dan Maya menginjak tanah liat yang masih basah setelah hujan pagi tadi. Setiap langkah membuat suara lesu yang terdengar jelas di tengah kesunyian sekitar. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut dulu, kemudian makin kencang mengerawang di antara runtuhan bangunan tinggi yang sudah tak terurus puluhan tahun. Menyapu dedaunan kering yang menumpuk di sekeliling pagar baja yang sudah berkarat dan mulai melengkung ke arah dalam. Udara sore hari terasa sedikit lebih dingin dari biasanya, bahkan di tengah musim kemarau yang melanda kota Banjarbaru, dan udara membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang tak bisa mereka definisikan dengan jelas. Rian adalah orang yang paling antusias dalam perjalanan ini. Pria berusia 25 tahun dengan rambut hitam pendek yang selalu terlihat rapi meskipun sedang dalam perjalanan, mengenakan kemeja lengan panjang warna coklat kusam dan celana jeans yang sudah mulai AUS di bagian lutut. Dia selalu tertarik dengan sejarah tempat tua yang terlupakan, sering menghabiskan waktu luangnya untuk mencari informasi tentang bangunan-bangunan bersejarah yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Kali ini dia yang mengajak teman-temannya datang ke sini, setelah mendengar cerita dari seorang pedagang buah di pasar tradisional kota tentang pabrik gula legendaris yang pernah menjadi tulang punggung perekonomian daerah sebelum tiba-tiba ditutup tanpa penjelasan yang jelas. Pabrik gula Wirasari Makmur ini sudah tutup lebih dari 20 tahun. Ujar Rian sambil menatap bangunan yang menjulang tinggi di depan mereka. Bagian atas cerobong asapnya sudah mulai roboh dan tertutup lumut hijau pekat. Warga sekitar masih sering membicarakannya sampai sekarang. Katanya, pada malam bulan purnama ketika langit benar-benar gelap dan tidak ada satupun sumber cahaya di sekitar sini, mesin di dalamnya masih bisa berputar sendirian dengan suara yang cukup keras untuk terdengar sampai ke desa sebelah. Sari yang berjalan di sebelah kirinya mengerutkan kening, tangan kanannya masih erat menggenggam pegangan kamera analog yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi. Wanita berusia 23 tahun dengan wajah cerah dan rambut hitam yang diikat rapi menjadi sanggul itu selalu lebih hati-hati dalam setiap petualangan mereka. Tidak seperti Rian yang cenderung terbawa semangat. Dia menatap jalan tanah yang semakin licin karena banyak tempat yang masih tergenang air hujan. Bahkan ada beberapa bagian yang sudah mulai berubah menjadi lumpur pekat. "Rian, jalanannya makin licin nih," ujarnya dengan nada sedikit cemas, menginjak langkah dengan hati-hati agar tidak terpeleset. "Apa benar kita harus masuk ke dalam?" Dari jauh aja sudah terlihat pintu gerbang utamanya terkunci dengan rantai baja yang tebal banget.
Kayaknya memang sengaja dibuat agar tidak ada orang yang bisa masuk ke sana. Fami yang sudah melangkah beberapa langkah di depan mereka berbalik badan, wajahnya penuh dengan senyum penasaran yang khas. Pria berusia 24 tahun dengan badan lebih tinggi dan lebih besar dari teman-temannya itu adalah orang yang paling suka mencari jalan keluar dari setiap kesulitan, sering menjadi penjaga keamanan dan pemecah masalah ketika mereka berada di tempat-tempat yang tidak biasa. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke arah pojok kanan pagar yang menjaga area pabrik, di mana pagar baja yang tinggi itu tampaknya sudah bengkok dan membentuk celah yang cukup lebar untuk dilewati oleh orang dewasa. "Coba lihat situ," katanya dengan suara yang penuh semangat, berjalan lebih cepat ke arah celah tersebut. Ada celah di pagar belakang yang cukup besar. Kayaknya dulu sudah ada orang yang masuk ke sana juga, karena rumput di sekitar celah itu sudah rata dan tidak tumbuh dengan lebat seperti di tempat lain. "Tenang aja ya teman-teman, kita cuma lihat-lihat dari luar dulu, nggak akan masuk jauh-jauh ke dalamnya." Maya yang selalu berjalan paling belakang akhirnya menyusul. Tangan kirinya masih menggenggam buku catatan kecil yang dia gunakan untuk mencatat setiap hal menarik yang mereka temui selama perjalanan. Wanita berusia 22 tahun dengan rambut panjang yang menjuntai sampai bahu dan wajah yang biasanya ceria kini terlihat sedikit pucat, seolah merasakan sesuatu yang tidak nyaman dari jauh sebelum mereka sampai di sini. Dia mengikuti langkah teman-temannya melalui celah pagar yang cukup sempit, harus sedikit membungkuk agar pundaknya tidak terkena bagian baja yang sudah berkarat tajam. Ketika mereka semua berhasil masuk ke dalam area pabrik, langkah kaki mereka menginjak daun kering yang menumpuk tebal di atas tanah, membuat suara decit yang keras dan jelas setiap kali mereka menginjaknya. Cahaya senja mulai merontok perlahan, menyebarkan warna jingga dan kemerahan yang indah di langit, tapi juga membuat bayangan dari reruntuhan pabrik tampak lebih menjulang dan mengancam. Bangunan utama yang dulu menjadi pusat aktivitas pabrik itu terlihat semakin besar dan mengerikan dari dekat. Dinding bata merah yang dulu jelas warnanya kini sudah tertutup lumut hijau dan noda coklat kusam yang membentang ke segala arah. Jendela-jendelanya kosong, tanpa kaca, dan hanya menyisakan lubang gelap yang seperti mata besar yang sedang mengawasi setiap gerakan mereka. Maya mendekat ke sisi kanan Rian, matanya terus melihat ke arah bagian atas bangunan utama, tepatnya ke arah jendela yang terletak di lantai 2 dan sudah tidak memiliki satu pun bingkai kaca lagi. "Rasanya kayak ada yang ngeliatin kita aja," ujarnya dengan suara yang sedikit lemah. Bahkan dia harus menekankan suaranya agar bisa terdengar karena suara angin yang mulai bertiup lebih kencang. "Kamu lihat nggak? Ada jendela di sana yang kayak ada cahaya merah samar keluar dari dalamnya. Seperti lilin yang sedang menyala atau sesuatu yang bersinar sendiri." Semua orang segera menatap ke arah yang ditunjuk oleh Maya, membutuhkan beberapa saat untuk menyesuaikan pandangan mereka dengan kondisi cahaya yang mulai memudar. Benar saja, dari dalam jendela yang kosong itu ada cahaya merah samar yang jelas terlihat. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat mereka bisa melihat bentuknya seperti bola kecil yang sedang bersinar dengan sendirinya. Rian sudah mulai mengangkat kameranya untuk mengambil gambar, ingin menangkap momen yang langka itu. Tapi sebelum dia bisa menekan tombol rana, cahaya itu langsung padam dengan cepat tanpa ada alasan yang jelas. Seolah seseorang di dalamnya secara sengaja mematikan sumber cahaya itu tepat ketika mereka mulai memperhatikannya. Pada saat yang sama, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang, menyapu dedaunan dan pasir halus ke arah wajah mereka, sehingga mereka terpaksa menutup wajah dengan tangan. Suara angin yang mengerawang semakin keras, seolah sedang mengeluarkan suara seperti tangisan atau teriakan yang terdengar jauh di kejauhan. Ketika angin mulai mereda dan mereka bisa membuka mata kembali, sebuah bau aneh menyebar ke seluruh area sekitar mereka. Campuran antara aroma pasir gula yang sangat manis dan sesuatu yang amis serta tidak sedap, seperti darah yang sudah mengering atau daging yang mulai membusuk. Bau itu cukup kuat untuk membuat mereka merasa sedikit pusing dan ingin menutup hidung dengan tangan. Rian mencoba bernapas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya sudah mulai berdebar kencang.
Sari memegang tangan Fami dengan erat. Wajahnya sudah terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Maya hanya berdiri diam di tempatnya. Matanya masih menatap ke arah jendela di mana cahaya merah itu muncul tadi, seolah merasakan sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa dilihat oleh teman-temannya. Pada saat itu mereka belum menyadari bahwa setiap langkah yang mereka lakukan untuk masuk ke area pabrik ini bukanlah kebetulan semata. Pabrik gula Wirasari Makmur yang sudah ditinggalkan puluhan tahun itu tidak hanya menjadi reruntuhan yang terlupakan. Ia sedang menunggu tamu baru yang akan menyelesaikan cerita yang sudah dimulai jauh sebelum mereka lahir ke dunia ini. Setelah beberapa saat berdiri di luar dan mengamati setiap sudut dari reruntuhan pabrik, Fami memutuskan untuk mendekati pintu utama yang terbentang lebar di hadapan mereka. Pintu besi yang besar itu sudah berkarat parah. Bagian-bagian permukaannya yang dulunya mengkilap, kini tertutup lapisan merah kecoklatan yang tebal. Bahkan ada beberapa titik di mana karat sudah membuat besi menjadi berlubang dan rapuh. Dia mencoba menarik gagang pintu yang juga terlihat sangat tua dan berat, menggunakan kedua tangannya untuk memberikan kekuatan ekstra. Rian dan Sari segera menyusul untuk membantunya, sementara Maya masih berdiri sedikit lebih jauh, matanya tetap memperhatikan setiap gerakan dengan waspada. Setelah beberapa kali menarik dengan penuh usaha, pintu akhirnya mulai terbuka perlahan, mengeluarkan suara gesekan besi yang panjang dan menusuk telinga, membuat semua orang harus sedikit menutup telinga dengan tangan, karena kebisingannya yang cukup keras untuk membuat kepala berdenging. Setelah pintu terbuka lebar, mereka melihat lorong gelap yang mengarah ke dalam ruangan utama pabrik. Udara yang keluar dari dalam terasa sangat dingin, berbeda jauh dengan panasnya udara luar yang masih terasa menyengat meskipun sudah sore hari. Rian adalah yang pertama melangkah masuk. Tangan kanannya sudah siap mengeluarkan senter dari dalam kantong celananya jika diperlukan. Ketika semua orang sudah masuk ke dalam, mereka terpana melihat luasnya ruangan utama yang terletak tepat di depan mereka. Dinding bata merah yang dulu mungkin dicat dengan warna terang kini sudah tertutup lumut hijau pekat yang tumbuh merambat ke segala arah, diselingi noda coklat kusam yang bentuknya tidak jelas dan menyebar seperti bekas noda air atau sesuatu yang lebih mengerikan. Lantai semen yang rata dulunya kini tidak lagi rata. Beberapa bagian sudah mulai retak dan ditumbuhi rumput liar yang keluar dari dalam celah-celah. Bahkan ada beberapa titik di mana tanah di bawah lantai tampaknya sudah mulai longsor dan membentuk lubang kecil yang dalamnya terlihat gelap gulita. Di tengah ruangan besar yang hampir kosong itu, berdiri mesin penggiling gula yang ukurannya luar biasa, setinggi 3 lantai dengan bagian-bagian besi yang besar dan kompleks. Meskipun sudah berkarat parah, namun masih berdiri kokoh seperti penjaga yang tidak pernah pergi dari tempatnya. Bagian mesin yang dulunya digunakan untuk menggiling batang tebu menjadi pasir gula masih terlihat jelas, dengan roda besar yang kini sudah tidak bisa bergerak lagi, dan pipa-pipa yang menjulang ke arah langit-langit. Fami berjalan ke arah sudut kiri ruangan, di mana terdapat sebuah meja kayu tua yang masih berdiri meskipun sudah tampak goyah dan bagian-bagiannya mulai lapuk. Di atas meja itu ada beberapa benda yang tampaknya sudah ditinggalkan begitu saja ketika pabrik ditutup, antara lain buku catatan yang sudah kuning dan kusam, beberapa pulpen tua yang sudah tidak bisa digunakan lagi, dan sebuah papan nama kayu yang masih terpasang dengan kuat di bagian belakang meja. Dia mendekat untuk melihat lebih jelas tulisan di atas papan nama itu, kemudian mengangkat kepalanya dengan wajah yang penuh dengan kekaguman dan sedikit kekhawatiran. "Lihat itu," katanya dengan suara yang cukup keras agar bisa terdengar di tengah kesunyian ruangan. Ada papan nama di meja kantor kecil sana yang tertulis kepala pabrik, Bapak Sudirman Wijaya. Dan di bawahnya ada catatan tangan yang dibuat dengan spidol hitam. Tulisannya masih cukup jelas untuk dibaca. Jangan pernah nyalakan mesin lagi setelah pukul 12 malam. Sari yang sudah mulai merasa tidak nyaman di dalam ruangan segera mendekati Fami. Tangan kanannya masih erat menggenggam kamera di dadanya. Dia melihat ke sekeliling ruangan dengan pandangan yang penuh cemas, seolah merasa bahwa setiap sudut yang gelap bisa saja menyembunyikan sesuatu yang tidak terlihat.
Kita harus pulang sekarang ya, ujarnya dengan nada yang sedikit gemetar, menatap wajah Fami dengan harapan bahwa dia akan setuju. Udah sore banget, matahari sudah mulai terbenam, dan dalam beberapa saat lagi akan benar-benar gelap di sini. Selain itu, aku merasa kayak ada yang mengikuti kita dari belakang terus. Setiap kali aku berbalik untuk melihat, tidak ada apa-apa, tapi rasanya seperti ada pandangan yang terus mengawasi setiap gerakan kita. Rian yang sedang melihat ke arah mesin besar itu menoleh ke belakang. Wajahnya masih penuh dengan semangat penelitian. Dia ingin mengatakan bahwa mereka baru saja masuk dan belum melihat banyak hal menarik. Tapi melihat wajah Sari yang sudah jelas menunjukkan ketakutan membuatnya berpikir 2 kali. Namun, sebelum dia bisa membuka mulut untuk berbicara, Maya yang sudah berjalan lebih dekat ke mesin penggiling gula itu menarik perhatian mereka semua. Wanita muda itu berdiri tepat di depan bagian bawah mesin yang sangat besar. Matanya fokus pada satu titik tertentu di badan mesin. Tangan kirinya perlahan diangkat, hampir menyentuh permukaan besi yang berkarat itu, seolah ingin merasakan teksturnya dengan sendirinya. "Rian," ujarnya dengan suara yang lemah tapi jelas, tidak menyadari bahwa teman-temannya sudah mulai memperhatikannya. "Kamu lihat nggak? Di bagian bawah mesin ini ada lubang kecil yang tidak terlalu terlihat, seperti dibuat dengan sengaja atau mungkin karena korosi yang terlalu parah. Aku bisa melihat ada sesuatu yang berwarna merah di dalamnya. Tidak seperti warna karat atau benda lain yang mungkin ada di sana, tapi lebih seperti warna darah yang masih segar atau sesuatu yang sedang bersinar dengan sendirinya." Rian segera mendekati Maya untuk melihat apa yang dia maksud, membuka senter dari kantongnya dan menyorotkan cahaya putih ke arah lubang kecil yang disebutkan oleh Maya. Benar saja, di dalam lubang yang dalamnya tidak bisa dilihat dengan jelas itu, ada titik cahaya merah yang samar, namun tetap terlihat jelas. Bahkan seolah-olah cahaya itu sedang bergerak perlahan, seperti air yang mengalir atau sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya. Ketika mereka semua berkumpul di depan mesin untuk melihat lebih jelas, tiba-tiba lampu-lampu pendar yang sudah mati langit pabrik mulai menyala dengan sendirinya, berkedip-kedip dengan cahaya kuning kemerahan yang tidak stabil. Cahaya itu menerangi ruangan dengan warna yang aneh, membuat bayangan dari mesin dan benda-benda lain di sekitarnya tampak lebih besar dan mengerikan, seperti makhluk yang sedang bergerak perlahan di dalam ruangan. Pada saat yang sama, suara mesin yang sudah mati puluhan tahun mulai mengeluarkan bunyi dengungan yang pelan, tapi jelas, seolah bagian dalamnya yang sudah kaku mulai bergerak kembali. Bunyi dengungan itu makin lama makin kuat. Mulai dari suara yang hampir tidak terdengar menjadi suara yang cukup keras untuk membuat lantai semen di bawah kaki mereka terasa sedikit bergetar. Rian merasakan getaran itu dengan jelas di telapak kakinya. Matanya membesar dengan kekaguman dan ketakutan yang bercampur. Sari langsung menarik tangan Maya dan Fami dengan kuat. Wajahnya sudah pucat dan mata air matanya mulai menggenang. "Kita harus keluar sekarang," teriaknya dengan suara yang sedikit terdengar serak karena ketakutan. Semua orang segera berbalik dan berlari ke arah pintu utama yang masih terbuka lebar, berharap bisa segera keluar dari ruangan yang sudah mulai menjadi tempat yang mengerikan itu. Namun sebelum mereka bisa mencapai pintu besi yang besar itu tiba-tiba mulai bergerak sendiri, perlahan-lahan menutup dengan kecepatan yang cukup lambat, tapi pasti. Mereka berlari secepat mungkin, tapi ketika sudah hampir sampai di depan pintu itu menutup dengan sangat cepat dan mengeluarkan suara bam yang sangat keras, membuat seluruh ruangan bergema dan telinga mereka berdenging hebat. Gelap gulita segera menghampiri mereka setelah pintu tertutup rapat, karena lampu-lampu di langit-langit yang baru saja menyala juga mulai berkedip dengan cepat dan kemudian padam satu persatu. Hanya tersisa satu lampu di pojok jauh ruangan yang masih berkedip-kedip dengan cahaya kuning kemerahan yang lemah, memberikan sedikit penerangan yang tidak stabil dan membuat bayangan di sekitar mereka tampak seperti makhluk hidup yang siap menyerang kapan saja. Cahaya lampu terakhir yang masih berkedip di pojok ruangan akhirnya padam total, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan yang pekat dan menusuk, seolah kegelapan itu sendiri bisa menyentuh kulit dan menusuk ke dalam dada.
Rian merasa tangan kanannya terpegang erat oleh Sari yang sedang menggigil di sebelahnya. Sementara Maya berdiri tepat di belakang mereka dengan napas yang cepat dan tidak teratur. Fami yang selalu menjadi tulang punggung dalam situasi sulit tidak tergesa-gesa. Dia mengeluarkan ponselnya dari dalam kantong jaket yang sudah mulai kusam, menekan tombol dengan cepat untuk menyalakan senter bawaan HP-nya. Cahaya putih yang keluar dari senter itu menerangi ruangan dengan cukup jelas, tapi malah membuat ruangan yang sudah luas terasa makin sempit dan penuh dengan bayangan yang mengerikan. Setiap sudut yang sebelumnya tidak terlihat kini muncul dengan jelas, menunjukkan reruntuhan lebih banyak dan celah-celah kecil yang mungkin menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Suara mesin yang sudah mulai bergetar sebelumnya kini makin keras. Bunyi dengungannya semakin nyaring dan menggema di seluruh ruangan, sampai mereka harus membuka mulut lebar dan berteriak jika ingin suara mereka bisa didengar satu sama lain. Getaran dari mesin itu juga makin kuat, membuat lantai semen di bawah kaki mereka bergetar dengan cukup jelas. Bahkan ada beberapa bagian tanah yang mulai mengeluarkan debu dan pasir halus yang terbang ke udara. Namun di tengah kebisingan mesin yang sangat keras itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mulai terdengar dari arah bagian belakang pabrik. Suara langkah kaki yang jelas bukan berasal dari kaki manusia biasa. Setiap langkah mengeluarkan suara kaleng, 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 yang keras dan menusuk telinga, seolah ada seseorang yang mengenakan alas kaki dari besi yang berat dan menginjaknya dengan sengaja ke atas lantai semen yang keras. Suara langkah kaki itu perlahan, tapi pasti semakin dekat. Setiap langkah membuat mereka merasakan getaran tambahan yang menyebar dari kaki ke seluruh tubuh, seolah tanah itu sendiri sedang merespons setiap langkah yang diinjak oleh sosok yang tidak dikenal itu. Sari yang sudah tidak tahan lagi dengan ketakutan yang menghantui dirinya, mulai berteriak dengan suara yang gemetar dan sedikit serak. Tangannya masih erat memegang tangan Rian, seolah itu adalah satu-satunya sesuatu yang bisa menyelamatkannya. "Siapa itu? Tolong. Kita harus cari jalan keluar lain sekarang juga," ujarnya dengan penuh harapan, matanya berkeliaran mencari celah atau pintu lain yang bisa mereka gunakan untuk kabur dari sini. Rian dengan cepat mengarahkan senter handphone Fami ke sekeliling ruangan utama, mencari setiap kemungkinan jalan keluar yang mungkin ada selain pintu utama yang sudah tertutup rapat. Setelah beberapa saat mencari, dia melihat ada lorong kecil yang tersembunyi di samping mesin utama, di antara pipa-pipa besar yang menjulang ke atas dan bagian mesin yang lebih kecil. Lorong itu terlihat cukup lebar untuk dilewati oleh orang dewasa, bahkan mungkin mengarah ke bagian lain dari pabrik yang belum mereka jelajahi. Tanpa berpikir dua kali lagi, Fami memimpin jalan dengan cepat ke arah lorong kecil itu. Tangan kirinya masih erat memegang senter handphone sambil menginjak langkah dengan hati-hati, agar tidak tersandung oleh reruntuhan yang ada di jalan. Mereka semua mengikuti di belakangnya dengan cepat. Suara langkah kaki besi yang semakin dekat membuat mereka berlari lebih cepat tanpa peduli apakah ada bahaya lain di depan mereka. Ketika mereka memasuki lorong kecil itu, senter handphone Fami menerangi dinding-dinding yang terletak di kedua sisi lorong, dan mereka semua terpana melihat apa yang ada di dinding tersebut. Dinding dipenuhi dengan foto-foto hitam putih yang sudah tua dan mulai menguning, foto-foto pekerja pabrik zaman dulu yang sedang bekerja atau berfoto bersama dalam kelompok kecil. Setiap foto ditempelkan dengan rapi di dinding, dan semua wajah mereka menghadap langsung ke arah kamera dengan ekspresi yang sama. Wajah yang datar tanpa ekspresi, tapi yang paling mengerikan adalah mata mereka yang tidak memiliki iris atau pupil. Hanya cuma lubang hitam yang dalam dan kosong, seolah jiwa mereka sudah diambil dari dalam dan hanya menyisakan tubuh yang kosong. Maya yang biasanya sangat tenang dan memperhatikan detail tiba-tiba berhenti di tengah lorong. Matanya menatap dengan fokus pada salah satu foto yang lebih besar dari foto-foto lain. Dia dengan cepat menarik lengan Rian untuk membuatnya berhenti juga. Kemudian menunjuk ke arah foto tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar. "Rian, lihat foto ini," katanya dengan suara yang penuh dengan kekaguman dan ketakutan yang bercampur. Rian segera mengarahkan senter ke arah foto yang ditunjuk oleh Maya, melihat dengan jelas sebuah foto kelompok pekerja
dengan sekitar 10 orang di dalamnya, dan di tengah kelompok itu berdiri seorang wanita muda yang sangat mencolok. Wajahnya terlihat muda dan cantik dengan bentuk alis yang jelas dan bibir yang merah. Tapi yang paling membuat mereka terkejut adalah rambutnya yang panjang dan berwarna putih bersih. Seperti salju yang baru turun, padahal wajahnya menunjukkan dia masih sangat muda. Di bawah foto itu ada tulisan yang dibuat dengan cat putih yang masih cukup jelas untuk dibaca. Tertulis dengan rapi. Tim produksi. Bulan September tahun 1998. Bersama Ibu Lina, pembuat gula terbaik kita. Kata-kata itu membuat mereka semua terdiam sejenak. Membayangkan bagaimana wanita muda dengan rambut putih itu bisa menjadi pembuat gula terbaik di pabrik yang terkenal ini. Namun momen keheningan itu tidak berlangsung lama, karena suara langkah kaki besi yang sudah semakin dekat, kini terdengar jelas berada di awal lorong kecil itu, hanya beberapa meter saja dari tempat mereka berdiri. Fahmi dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke arah belakang. Matanya membesar dengan jelas ketika melihat sosok yang sudah muncul dari kegelapan di awal lorong. Sosok itu sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa, mengenakan baju kerja pabrik yang sudah lusuh dan penuh dengan noda coklat serta merah kusam yang tidak jelas apa itu. Wajahnya ditutupi oleh helm besi tua yang sudah berkarat parah. Bagian depan helm tidak memiliki celah untuk melihat, tapi seolah sosok itu bisa melihat dengan jelas ke arah mereka tanpa perlu melihat langsung. Yang paling mengerikan adalah tangan kanannya, bukan tangan manusia biasa, melainkan gergaji mesin yang besar dengan mata pisau yang masih terlihat tajam meskipun sudah tua, dan bagian mesin gergaji itu sudah mulai bergerak pelan dengan suara yang sedikit menggeram. Fahmi dengan cepat menarik perhatian semua orang, mengarahkan senter ke arah ujung lorong yang masih belum terlihat jelas. "Ke sana, ada pintu ke gudang di depan sana," teriaknya dengan suara yang penuh semangat, berusaha tetap tenang meskipun hatinya sudah berdebar sangat kencang. Mereka segera berlari lagi dengan secepat mungkin ke arah pintu yang disebutkan oleh Fahmi, yang ternyata adalah pintu kayu tua yang sudah mulai lapuk tapi masih bisa dibuka dengan mudah. Fahmi dengan cepat membuka pintu itu dan menggeser tubuhnya untuk memberi jalan kepada teman-temannya yang berlari dengan tergesa-gesa masuk ke dalam ruangan yang terbukti adalah gudang besar. Rian masuk terakhir, dan ketika dia mau menutup pintu kayu itu dengan cepat untuk menghalangi sosok yang sudah semakin dekat, dia melihat sosok itu sudah berdiri tepat di depan pintu dengan jarak yang sangat dekat. Hanya beberapa sentimeter saja dari hidungnya. Pada saat yang sama, gergaji di tangan kanan sosok itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan suara yang sangat keras dan menyakitkan telinga, seolah baja yang kuat itu sedang digiling dengan cepat. Namun tepat ketika ketakutan mulai menyelimuti seluruh tubuh mereka, dan mereka berpikir itu adalah akhir dari segalanya, Rian melihat sesuatu yang aneh dan tidak terduga di bagian leher sosok itu. Sebuah kalung dengan rantai dari logam yang sudah mulai kusam, dan di bagian bawah kalung itu menggantung liontin yang bentuknya sangat khas, bentuk biji tebu yang dibuat dengan sangat detail, lengkap dengan tekstur kulit biji dan tangkai yang kecil. Liontin itu persis sama dengan kalung yang Maya kenakan di lehernya, yang selalu terlihat jelas karena Maya suka mengenakan baju yang tidak menutupi lehernya. Bahkan warna dan ukurannya juga sama persis, seolah liontin itu dibuat dari cetakan yang sama dan berasal dari tempat yang sama juga. Suara gergaji membuat telinga berdenging, tapi sosok itu tidak menyerang, malah berdiri diam dan kemudian mengangkat helm besinya perlahan. Gerakannya lambat, seperti orang yang sudah tak punya kekuatan untuk bergerak cepat. Logam helm itu mengeluarkan suara gesek yang kasar saat terangkat, mengiris kedalaman kegelapan di gudang tua yang sudah tak terurus selama puluhan tahun. Lantai tanah liat yang kusam di bawah kaki mereka penuh dengan serpihan kayu dan puing-puing mesin yang sudah karatan parah, sementara tembok bata merah yang dulunya rapi, kini retak-retak dan ditutupi lumut hijau pekat yang terasa lembab saat disentuh. Udara di dalamnya berat dengan bau lembab, besi karatan,
dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan jelas seperti aroma sesuatu yang sudah tua dan terpendam jauh di dalam tanah. Cahaya senter Fahmi menerangi wajahnya dengan cahaya putih menyilaukan, memotong kegelapan yang seolah-olah ingin menelan segala sesuatu di dalam gudang itu. Itu adalah seorang pria tua dengan wajah penuh bekas luka bakar yang menyebar dari dahinya hingga ke dagunya, membuat sebagian kulitnya tampak kusam dan bergelombang seperti tanah yang terkena panas matahari ekstrem. Namun matanya, meskipun mata kirinya sedikit menyipit karena bekas luka penuh dengan kesedihan yang dalam, seolah menyimpan beratnya cerita yang tak pernah terucapkan selama bertahun-tahun. Dia berdiri dengan sikap yang agak membungkuk, tubuhnya kurus dan tertutup oleh baju kerja kain tebal yang sudah pudar warnanya dan penuh dengan noda kotoran serta minyak yang sudah kering. Tangan kanannya yang memegang gergaji mesin sudah keriput dan penuh dengan bekas luka lama. Sementara tangannya yang lain terangkat perlahan memegang surat tua yang sudah kuning karena usia. Ujung-ujung kertasnya sudah robek dan warnanya semakin kusam seiring waktu yang berlalu. Maya berdiri tidak jauh dari Fahmi dan Sari. Tubuhnya sedikit menggigil bukan karena rasa dingin, melainkan karena ketakutan dan kebingungan yang campur aduk di dalam hatinya. Rambut hitamnya yang lurus sedikit berantakan karena angin sepoi-sepoi yang masuk melalui celah-celah jendela kayu yang sudah lapuk, dan matanya yang besar penuh dengan keheranan saat melihat benda kecil yang menggantung di leher pria tua itu. Tangannya gemetar saat melihat kalung dengan liontin berbentuk bunga melati yang sudah kusam warnanya, namun tetap bisa dikenali dengan jelas. "Itu kalung nenek saya," ucap Maya dengan suara yang lemah dan gemetar. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti butiran pasir yang tersebar di udara. "Nenek saya bilang dia pernah bekerja di pabrik gula dulu sebelum hilang tanpa kabar saat saya masih kecil," tambahnya sambil menutup bibirnya dengan tangan kanannya yang juga gemetar. Mata mulai berkaca-kaca karena ingatan tentang nenek yang selalu ramah dan sering mengajaknya bermain di halaman belakang rumah mereka dulu. "Kalung itu adalah hadiah dari kakek saya untuk nenek saya saat mereka masih muda, dan nenek selalu menyimpan kalung itu dengan sangat hati-hati karena dianggap sebagai kenang-kenangan paling berharga yang dia miliki." Fahmi berdiri di samping Maya. Tangannya yang memegang senter sedikit bergoyang karena dia juga merasa geli di bagian punggungnya saat melihat kalung itu. Sementara Sari yang berdiri di belakang mereka sudah mulai menarik napas dalam-dalam karena rasa takut yang semakin menguasainya. Pria itu tidak berbicara, tapi kemudian mengangguk perlahan seolah dia mendengar dan memahami apa yang dikatakan Maya. Dia mengulurkan tangannya yang memegang surat dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, seolah takut akan menyakiti Maya jika bergerak terlalu cepat. Ketika Maya menerima surat dari tangannya dengan tangan yang gemetar, kertasnya terasa sangat tipis dan rapuh di antara jari-jarinya. Udara di dalam gudang seolah menjadi semakin berat, dan suara-suara kecil yang sebelumnya terdengar dari luar seperti getaran mesin yang jauh atau angin yang bertiup melalui pepohonan kini seolah lenyap, menyisakan keheningan yang menusuk telinga. Ketika dia membukanya dengan hati-hati, jari-jarinya sedikit terjepit oleh ujung kertas yang tajam karena sudah tua. Isi suratnya ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, namun sudah mulai memudar, menggunakan tinta hitam yang kini tampak kecoklatan. Surat itu ditulis oleh Bapak Sudirman Wijaya, kepala pabrik dulu pada tahun ke-1998. Ceritanya, pada tahun itu pabrik ini mengalami kerusakan besar pada menjadi jantung dari seluruh proses produksi gula. Mesin itu yang biasanya berjalan dengan suara gemuruh yang kuat dan stabil tiba-tiba macet total karena kerusakan pada bagian poros utama yang tidak bisa diperbaiki dengan cepat menggunakan bagian pengganti yang tersedia saat itu. Tanpa mesin itu, puluhan pekerja tidak akan dapat gaji karena produksi gula akan terhenti total, dan banyak di antara mereka yang sudah bergantung sepenuhnya pada penghasilan dari pabrik ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Ibu Lina yang adalah nenek Maya adalah salah satu pekerja paling berpengalaman di pabrik itu, yang sudah bekerja di sana sejak usia muda dan mengetahui setiap bagian dari mesin dengan sangat baik. Pada saat yang paling genting itu, ketika semua orang sudah mulai kehilangan harapan dan merasa takut
akan masa depan mereka, Ibu Lina menemukan cara untuk membuat mesin berjalan lagi dengan bahan bakar yang tidak biasa, suatu hal yang tidak pernah dicoba sebelumnya dan dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa oleh semua orang di pabrik itu saat itu. Namun bagaimana dia bisa menemukan cara seperti itu? Dan apa sebenarnya bahan bakar yang digunakan? Tidak dijelaskan dengan jelas di awal bagian surat itu. Tiba-tiba lampu-lampu gantung yang sudah tua dan penuh dengan debu di gudang menyala dengan sendirinya, memberikan cahaya kuning kusam yang menerangi setiap sudut ruangan yang sebelumnya gelap gulita. Cahaya itu membuat bayangan panjang muncul di dinding dan lantai, seolah ada makhluk-makhluk tak terlihat yang sedang bergerak di sekitar mereka. Di sekeliling mereka, rak-rak kayu yang seharusnya kosong dan hanya penuh dengan puing-puing kini tiba-tiba penuh dengan karung gula berwarna merah tua yang tampak sangat berat saat diletakkan di atas rak-rak yang berderit karena bobotnya. Bau amis yang dulu mereka rasakan semakin kuat, menyebar ke seluruh bagian gudang dan membuat tenggorokan mereka terasa panas dan sedikit tersedak. Sari yang sudah merasa tidak nyaman dengan suasana di gudang itu sejak awal, segera menutup hidung dan mulut dengan kedua tangannya. Matanya membelalak karena kaget dan takut saat melihat karung-karung gula yang muncul dengan tiba-tiba itu. Apa itu baunya? Dan kenapa gulanya berwarna merah seperti darah yang sudah mengering? Ucap Sari dengan suara yang sedikit terdengar tersedak, karena dia mencoba untuk tidak menghirup bau yang menyengat itu terlalu banyak. Rambutnya yang diikat menjadi sanggul sedikit lepas, karena dia menggoyangkan kepalanya dengan cepat. Dan wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pucat karena ketakutan. Fami juga merasa ingin menutup hidungnya, tapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan melihat sekeliling dengan cermat. Senternya masih menyala dan dia mengarahkan cahayanya ke setiap sudut gudang untuk melihat apakah ada sesuatu yang lain yang muncul dengan tiba-tiba. Suara mesin di luar gudang makin kuat, mulai dari suara gemuruh yang lemah hingga menjadi suara yang sangat keras dan menggema di seluruh area pabrik tua itu. Dari arah mesin utama yang terletak tidak jauh dari gudang itu, terdengar suara tangisan banyak orang yang menyatu dengan suara mesin yang menggelegar, suara tangisan yang penuh dengan kesedihan dan rasa sakit, seolah mereka sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Ketika mereka melihat ke arah pintu keluar gudang, mereka melihat bayangan-bayangan pekerja yang sedang bekerja dengan wajah kosong dan tanpa ekspresi apapun, membawa ember berisi cairan merah pekat yang tampak seperti darah ke arah mesin utama yang sudah mulai bergerak dengan cepat. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan gerakan yang teratur dan monoton, seolah mereka sedang diatur oleh kekuatan yang tak terlihat dan tidak punya kehendak sendiri. Beberapa di antara mereka tampak mengenakan baju kerja yang sama seperti yang dikenakan oleh pria tua di depan mereka, dan beberapa lagi membawa alat-alat kerja yang sudah tua dan karatan. Suara langkah kaki mereka yang teratur dan suara ember yang bergesekan satu sama lain membuat suasana menjadi semakin mencekam dan menyeramkan. Pria tua itu akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya kasar dan berat seperti batu yang bergesekan satu sama lain, seolah dia sudah lama tidak menggunakan suaranya untuk berbicara. Lina berkorban diri untuk menyelamatkan kita semua dari kelaparan dan kemiskinan yang akan datang. Tapi mesin itu jadi kecanduan dengan kekuatan yang diberikan oleh bahan bakar yang dia gunakan saat itu, ucap pria tua itu dengan suara yang lambat, namun jelas. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti membawa beban yang sangat berat. Setiap tahun pada bulan September, tepat pada hari di mana mesin itu pertama kali diperbaiki olehnya, dia harus mencari pengganti untuk terus menjaga mesin berjalan dan memastikan bahwa produksi gula tidak akan pernah berhenti lagi. Namun apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengganti? Dan bagaimana cara mencari pengganti tersebut? Dia tidak menjelaskannya dengan jelas saat itu. Matanya yang penuh dengan kesedihan semakin memerah saat dia berbicara, seolah dia sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa setiap kali dia mengingat tentang apa yang terjadi pada Ibu Lina dan pada semua pekerja di pabrik itu selama bertahun-tahun. Kita melihat kalung maya mulai bersinar dengan cahaya merah yang lemah namun jelas, menyala seperti lilin yang sedang menyala di tengah kegelapan.
Cahaya itu muncul dari liontin berbentuk bunga melati yang dulu tampak kusam, namun kini tampak seperti baru dibuat dengan bahan yang sangat berharga. Maya merasa tangannya sendiri bergerak ke arah pintu keluar menuju mesin utama dengan sendirinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah sana. Dia mencoba untuk menghentikan gerakan tangannya, tapi seolah tidak punya kekuatan untuk melawan kekuatan tersebut. Matanya sudah mulai berkaca-kaca karena rasa takut dan kebingungan. Namun dia juga merasa ada sesuatu yang menariknya untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya tentang apa yang benar-benar terjadi di pabrik gula tua itu selama bertahun-tahun. Fahmi mencoba untuk menarik tangan Maya agar tidak pergi, tapi dia merasa seperti sedang menarik seseorang yang tertarik oleh kekuatan yang sangat kuat dan tak bisa dihentikan. Sementara itu, suara mesin di luar semakin keras dan suara tangisan orang banyak semakin merdu, seolah sedang mengundang Maya untuk datang dan bergabung dengan mereka di dekat mesin utama yang sudah mulai mengeluarkan percikan api kecil di antara bagian-bagiannya yang bergerak cepat. Ketika Maya semakin dekat dengan pintu keluar gudang, dia melihat bayangan Ibu Lina yang berdiri di dekat mesin utama dengan wajah yang penuh dengan kesedihan, namun juga dengan ekspresi yang seperti sedang menunggu seseorang. Namun ketika dia ingin melihat lebih jelas, bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang lebih tinggi dan lebih menyeramkan, dengan mata yang menyala seperti bara api dan mulut yang terbuka lebar menunjukkan gigi yang tajam seperti pisau. Pada saat yang sama, surat yang masih dipegang oleh Maya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya hingga ke halaman terakhir yang sebelumnya belum terbaca. Dan di sana tertulis kalimat yang membuat seluruh tubuh mereka menggigil dan merinding sepanjang tulang belakang. Pengganti yang dibutuhkan adalah darah dari keturunan Ibu Lina sendiri. Dan kini saatnya bagi kamu untuk melanjutkan apa yang dia mulai. Maya adalah yang terpilih untuk menjadi bagian dari kontrak yang sudah dibuat puluhan tahun yang lalu. Dan tidak ada yang bisa menghentikan proses yang sudah dimulai saat itu. Rian, Fahmi, dan Sari berlari mengejar Maya dengan langkah yang tergesa-gesa dan tidak teratur. Kaki mereka terkadang tersandung oleh puing-puing besi karatan dan kayu lapuk yang tersebar di lantai lorong sempit yang menghubungkan gudang dengan ruang mesin utama. Udara di sekitar mereka semakin panas dan berat, bercampur dengan asap tipis yang keluar dari celah-celah mesin yang sudah mulai berputar dengan sangat cepat. Suara tangisan yang terdengar dari kejauhan kini semakin keras dan jelas, menyatu dengan suara gemuruh mesin yang menggema hingga membuat telinga mereka berdenging dan kepala terasa pusing. Saat mereka semakin dekat dengan ruang mesin utama, wajah-wajah pekerja lama mulai muncul dari balik mesin besar yang menjulang tinggi itu. Wajah-wajah yang pucat dan tanpa ekspresi, mata mereka kosong seperti lubang hitam yang dalam. Namun beberapa di antaranya menunjukkan senyum yang menyakitkan hati saat melihat Maya yang sedang berjalan dengan langkah lambat, namun mantap seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat ke arah mesin pusat. Beberapa dari mereka mengenakan baju kerja kain kusam yang sudah lusuh, ada yang membawa ember kosong dengan tangan yang gemetar, dan yang lain hanya berdiri diam sambil menatap Maya dengan pandangan yang seolah sedang menunggu sesuatu yang sudah dijadwalkan sejak lama. Fahmi berlari paling cepat di depan. Tangannya sudah siap untuk menarik Maya jika dia bisa menjangkau tubuhnya. Badan yang tinggi dan bertenaga itu bergerak dengan lincah melewati setiap rintangan di jalan. Matanya penuh dengan keprihatinan dan ketakutan yang dalam saat melihat Maya yang semakin dekat dengan mesin yang mengerikan itu. Maya, tolong bangun kembali. Jangan pergi sana. Itu mesin itu akan menyakiti kamu. Teriaknya dengan suara yang penuh emosi. Suara tersebut hampir hilang di tengah kebisingan mesin dan tangisan yang semakin membanjiri ruangan. Sari berlari di belakang Fahmi. Tangannya masih erat memegang kamera lama yang selalu dia bawa. Meskipun dia sudah tidak punya kekuatan untuk mengambil gambar lagi, dia hanya berusaha untuk tidak tertinggal dan membantu teman-temannya menyelamatkan Maya. Rambutnya yang sebagian lepas dari sanggul meniup ke wajahnya karena kecepatan berlari, dan air mata sudah mulai menetes di pipinya karena rasa takut akan kehilangan teman baiknya. Rian yang berlari di sisi kanan. Mereka terus mengamati setiap gerakan Maya dan sekitarnya.
mencoba mencari celah untuk menghentikan kekuatan yang menariknya ke arah mesin. Matanya yang biasanya penuh semangat penelitian kini hanya terpaku pada sosok Maya yang semakin jauh dari mereka. Ketika mereka akhirnya sampai di depan mesin utama yang berdiri kokoh di tengah ruangan luas itu, Maya sudah berdiri tepat di depan lubang kecil yang dia lihat pada awal mereka masuk ke pabrik. Lubang kecil yang terletak di bagian bawah mesin, di antara roda besar yang berputar lambat namun kuat. Kalung yang dikenakannya di leher kini bersinar sangat terang dengan cahaya merah menyilaukan, seolah liontin biji tebu yang sudah tua itu menjadi sumber energi yang kuat sendiri. Cahaya itu menyebar ke seluruh tubuh Maya, membuat kulitnya tampak sedikit menerawang dan memberikan kilau aneh pada rambut hitamnya. Dari dalam lubang kecil itu, perlahan muncul tangan putih pucat yang sangat halus. Seperti tangan wanita muda yang tidak pernah terkena sinar matahari, jari-jarinya panjang dan ramping, dan ketika tangan itu meraih tangan Maya dengan lembut namun kuat, seolah ada ikatan yang terbentuk antara mereka dengan cepat. Udara di sekitar mereka menjadi sangat dingin tiba-tiba, berbeda jauh dengan panas yang mereka rasakan sebelumnya, dan bahkan ada percikan kecil yang muncul setiap kali tangan itu menyentuh kulit Maya. Rian dengan cepat melesat ke arah Maya, mencoba menarik tangannya kembali dari tangan misterius yang muncul dari dalam mesin. Namun ketika tangannya hampir menyentuh bahu Maya, ada kekuatan yang sangat kuat yang menolaknya dengan keras, membuatnya terjatuh mundur hingga bokongnya menyentuh lantai semen yang dingin dan kusam. Saat dia mencoba untuk berdiri kembali, matanya secara tidak sengaja melihat ke arah dinding belakang mesin yang tinggi itu. Di sana ada tulisan besar yang dibuat dengan tangan kasar, terbuat dari sesuatu yang tampak seperti darah yang sudah mengering dan berwarna merah gelap kusam. Tulisan itu sangat jelas dan mudah dibaca. Hanya satu yang harus berkorban atau semua akan hilang. Setiap huruf terlihat seperti dibuat dengan penuh kemarahan dan kesedihan. Dan bahkan ada beberapa titik di mana warna merah itu tampak masih sedikit basah, seolah tulisan itu baru saja dibuat tidak lama sebelum mereka datang ke sana. Bayangan dari tulisan itu terbentuk di lantai dan dinding sekitarnya, seolah menjadi panggilan yang tidak bisa dihindari. Pria tua yang mereka temui di gudang, yang mengenakan baju kerja lusuh dan memiliki bekas luka bakar di wajahnya, muncul lagi di sisi mereka dengan langkah yang lambat namun mantap. Dia tidak lagi membawa gergaji mesin di tangannya, dan wajahnya yang penuh dengan kesedihan kini terlihat lebih tenang, seolah dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Udara di sekitarnya seolah menjadi lebih tenang ketika dia datang, dan suara tangisan yang sebelumnya sangat keras kini sedikit mereda. Saya adalah Sudirman Wijaya, kepala pabrik yang dulu mengelola Wirasari Makmur, ujarnya dengan suara yang kasar namun jelas. Setiap kata keluar dari mulutnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya yang membuat kesalahan besar itu. Pada tahun 1998, ketika pabrik ini menghadapi kebangkrutan dan puluhan pekerja akan kehilangan mata pencaharian mereka, saya tidak punya pilihan lain selain mencari cara untuk menyelamatkan semua orang. Lina adalah istri saya yang paling dicintai. Dia tidak mau saya dan pekerja lain menderita karena kesalahan saya yang tidak bisa mengelola keuangan pabrik dengan baik. Jadi dia membuat kontrak dengan kekuatan yang ada di dalam mesin ini, kekuatan yang sudah ada jauh sebelum pabrik ini dibangun, yang tinggal di dalam tanah yang menjadi tempat berdiri pabrik kita. Tiba-tiba Maya berbalik tubuhnya perlahan ke arah teman-temannya dan pria tua yang sedang berbicara. Matanya yang biasanya cerah dan penuh dengan semangat, kini sudah berubah menjadi putih total. Tidak ada iris atau pupil yang terlihat, hanya warna putih kusam yang menyelimuti seluruh bagian matanya. Suaranya yang biasanya lembut dan lemah kini terdengar seperti digabung dengan suara lain yang lebih dalam dan kasar, seolah ada dua orang yang berbicara sekaligus melalui mulutnya. Tahun ini, kontrak yang dibuat oleh nenek saya sudah habis setelah bertahan selama 25 tahun. Ucap Maya dengan nada yang datar namun penuh dengan makna. Tangannya masih terangkat dan dipegang oleh tangan putih pucat dari dalam mesin. Menurut kesepakatan, saya harus menggantikan nenek saya untuk terus menjaga mesin berjalan
dan menyelamatkan semua orang yang pernah bekerja di sini. Tapi saya punya pilihan lain yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Tanpa diduga oleh siapapun, Maya mengangkat tangan kirinya dengan perlahan dan melepas kalung dari lehernya dengan gerakan yang mantap. Liontin biji tebu yang masih bersinar dengan cahaya merah terang itu tampak sangat berat di tangannya. Namun dia tetap mampu membawanya dengan mudah. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke arah Sudirman Wijaya, memberikan kalung itu kepada pria tua yang sudah mulai menangis karena rasa sakit dan kesedihan yang luar biasa. Saat kalung menyentuh tangan Sudirman, cahaya merah yang sangat terang menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cepat, membuatnya terpental mundur beberapa langkah sebelum berdiri kembali dengan tenang. Cahaya itu membuat wajahnya yang penuh dengan bekas luka terlihat semakin jelas, dan bahkan ada bagian kulit yang tampak mulai pulih dengan sendirinya. Sudirman melihat ke arah Maya dengan wajah yang penuh dengan kelegaan dan rasa terima kasih yang dalam. Matanya yang sudah mulai kabur karena usia kini tampak lebih jernih dan penuh dengan kehidupan. Saya yang harus bertanggung jawab dari awal atas semua kesalahan ini. Saya yang membuat Lina harus berkorban diri dengan cara yang menyakitkan itu. Ujarnya dengan suara yang penuh dengan kelegaan, seolah beban yang telah dia pikul selama puluhan tahun, akhirnya terangkat dari pundaknya. Sekarang waktuku datang untuk membayar semua utang yang belum lunas, dan membebaskan Lina serta semua pekerja dari siklus yang tak ada akhir ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Sudirman Wijaya melangkah ke depan dengan langkah yang mantap dan tegas menuju lubang kecil di mesin utama. Tangan putih pucat dari dalam mesin yang sebelumnya memegang tangan Maya kini beralih dan meraih tangan Sudirman dengan lembut, menariknya perlahan ke dalam lubang yang tampak jauh lebih besar dari yang terlihat sebelumnya. Saat tubuhnya masuk ke dalam mesin, suara mesin yang sebelumnya sangat keras dan menggema tiba-tiba berhenti total, membuat keheningan yang menusuk telinga menyelimuti seluruh ruangan. Semua cahaya di sekitar mereka, baik dari lampu gantung maupun dari kalung yang sudah tidak bersinar lagi, padam dengan cepat, menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan total selama beberapa detik. Namun tidak lama kemudian, semua cahaya kembali menyala dengan sendirinya. Namun kali ini dengan cahaya putih biasa yang hangat dan nyaman. Bayangan-bayangan pekerja lama yang sebelumnya muncul dengan wajah kosong dan penuh dengan kesedihan kini mulai menghilang satu persatu. Dan sebelum lenyap sepenuhnya, setiap wajah mereka menunjukkan senyum yang lega dan damai, seolah mereka akhirnya mendapatkan kebebasan yang sudah lama mereka nantikan. Tangan putih pucat dari dalam mesin juga menghilang dengan cepat, dan lubang kecil itu kembali menjadi seperti semula, penuh dengan karat dan debu yang menutupi setiap bagiannya. Rian, Fami, dan Sari dengan cepat berlari ke arah Maya yang sudah mulai terjatuh ke depan, menangkap tubuhnya sebelum menyentuh lantai yang keras. Mereka melihat Maya pingsan di lantai. Wajahnya yang pucat kini tampak lebih tenang dan damai, seolah dia sedang dalam tidur yang nyenyak. Ketika mereka mencoba untuk membangunkan dia dengan lembut, Maya akhirnya membuka mata perlahan. Matanya sudah kembali normal seperti sebelumnya, dan dia melihat sekeliling dengan wajah yang penuh dengan kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa kita ada di sini? Dan mengapa aku merasa sangat lelah seperti sudah bekerja seharian penuh? Tanya Maya dengan suara yang lemah dan lembut, tidak ingat apa-apa tentang kalung atau hal-hal yang luar biasa yang baru saja terjadi di sekitarnya. Tanpa banyak berkata lagi, Rian dan Fami membantu Maya untuk berdiri, dan mereka semua segera bergerak keluar dari pabrik melalui pintu utama yang kini terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut mereka untuk pergi. Ketika mereka keluar dari pabrik dan berjalan menjauh ke arah pagar belakang yang masih terbuka, mereka melihat ke belakang. Pabrik gula Wirasari Makmur yang dulu terlihat mengerikan dan penuh dengan misteri kini sudah kembali menjadi reruntuhan sunyi yang biasa saja, dengan tembok bata merah yang kusam, cerobong asap yang roboh, dan reruntuhan yang tertutup oleh lumut dan rumput liar yang tumbuh liar. Suara mesin tidak pernah terdengar lagi setelah itu. Bahkan pada malam bulan purnama yang berikutnya, ketika mereka kembali ke desa dekat pabrik untuk mengkonfirmasi apa yang mereka alami.
Semua warga sekitar juga mengatakan bahwa mereka tidak lagi mendengar suara aneh atau melihat cahaya yang mencurigakan dari arah pabrik, seolah semua hal aneh yang pernah terjadi di sana sudah hilang dengan sendirinya. Namun minggu lalu, Rian mendapatkan surat dari kantor desa setempat yang dikirim langsung ke rumahnya. Amplop surat itu terbuat dari kertas tua yang sudah mulai menguning dan tidak ada nama pengirim yang tertera di bagian depan. Ketika dia membukanya dengan hati-hati, isi suratnya membuatnya merinding sepanjang tulang belakang. Isinya mengatakan bahwa petugas desa yang sedang melakukan pemeriksaan rutin di sekitar area pabrik baru saja menemukan banyak tulisan di dinding dalam pabrik yang belum pernah terlihat sebelumnya, meskipun mereka sudah melakukan pemeriksaan berkali-kali sebelumnya. Tulisan itu dibuat dengan cara yang sama seperti tulisan yang mereka lihat di dinding belakang mesin. Berbunyi dengan jelas, kontrak hanya TRJE, bukan berakhir. Pada bulan September tahun depan, mesin akan membutuhkan makanan lagi. Dan di bagian bawah surat itu, tertempel foto kecil yang sudah mulai menguning. Foto itu diambil dari kejauhan, menunjukkan Rian, Sari, Fami, dan Maya yang sedang masuk ke dalam pabrik melalui celah pagar belakang. Apa yang membuat foto itu semakin menyeramkan adalah sosok wanita dengan rambut putih panjang yang berdiri di belakang mereka, tepat di balik pagar yang sudah bengkok itu. Wanita itu mengenakan baju kerja kain merah tua yang sudah lusuh, dan wajahnya yang terlihat jelas di foto menunjukkan senyum yang hangat, namun penuh dengan makna yang tidak bisa dijelaskan. Rian melihat kembali foto itu berkali-kali, mencoba untuk mengingat apakah mereka melihat sosok wanita itu pada saat mereka masuk ke pabrik, tapi ingatannya hanya menunjukkan bahwa mereka sendirian di sana. Kita berpikir cerita sudah berakhir, dan kita sudah mendapatkan kebebasan dari kutukan pabrik gula tua itu. Tapi sekarang saya tahu, kita tidak pernah keluar dari pantauan pabrik gula itu, dan setiap langkah yang kita lakukan seolah selalu diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau rasakan. Dan bulan September tahun depan semakin dekat dengan cepat, membawa dengan dirinya janji tentang sesuatu yang akan datang dan tidak bisa dihindari lagi. Dari kejauhan, tepat di arah reruntuhan pabrik yang sudah kembali sunyi itu, terdengar suara mesin yang pelan dan hampir tidak terdengar. Suara itu perlahan namun pasti semakin jelas, diikuti dengan suara teriakan yang lemah dan perlahan hilang di angin yang bertiup lembut melalui pepohonan di sekitarnya.